Ya Allah yang jawab salam saya, berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah yang jawab salam saya, jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilannya. Banyak yang amin, banyak yang belum lunas cicilannya. Jamaah, oi jamaah, mau masuk surga jamaah? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat berarti. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung. Langsung malam ini? Oh iya, ada siap malam ini. Alhamdulillah sudah ada yang siap malam ini ya. Burung puyuh, burung galan selalu muncul di waktu pagi. Kalau jamaah nggak jawab salam, sepertinya saya pulang lagi. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar banyaknya, alhamdulillah, terasa semangatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadin yahtadil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min wujuhihim fi asaris sujud. Al-hadis al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wa ana awwalu man yunshaqqu alaihi al-qabr yaumal ba'ts. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama sa'alahu Jabir bin Abdullah al-Ansari annahu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu syai'in khalaqahu Allah 'amalan qabla al-ashya'? Faqala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nuran nabiyyika ma arsalna min nurihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, kuntu awwala nabiyyin fil khalqi wa akhiran fil ba's. Wa qala aidan fi ayatil akhar, fi haditsil akhar, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurhum man khadarahum wa man khalafahum. Al-hadits wa kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, malam hari ini, malam terakhir saya berada di Provinsi Kepri, di Kota Batam. Titik terakhir 5 hari safari dakwah saya di Batam yang ke-7 kalinya. Sempat kami ke Bintan, sempat pula ke Pulau Panjang, sempat pula ke Tanjung Pinang. Sempat melihat bagaimana warisan budaya Islam Pulau Penyengat. Alhamdulillah kali ini saya ditakdirkan Allah sampai ke Masjid Al-Khair, masjid yang megah luar biasa, bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT. Salawat dan salam sematur surat selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang wajibnya kita mengimani beliau berbeda dengan iman kita kepada Nabi dan Rasul yang lain. Iman kita kepada Nabi dan Rasul yang lain sifatnya adalah istima'i. Cukup yakin kalau Allah telah mengutus mereka sebagai Nabi dan Rasul. Tidak ada kewajiban kita mengikuti risalah mereka dan sunnah mereka.
Namun iman kita kepada Rasulullah SAW mengandung sifat istimali. Dalam arti selain kita yakin beliau adalah Nabi dan Rasul Allah, wajib kita mengikuti sunnahnya, menerima risalahnya, dan mengikuti dan memperjuangkan risalahnya dan sunnahnya sampai akhir hayat. Maka bersyukurlah siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW, dan rugilah mereka yang kufur kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Khairuddin Nasution, beserta jajaran pengurus, terima kasih sudah menerima saya datang dari Bandung bersama istri dan juga Ustaz Hendra. Saya bersyukur 7 kali saya ke provinsi, ke Batam ini, baru kali ini saya sampai ke Masjid Al-Khair. Ternyata megah luar biasa. Dan ternyata pula saya bertemu dengan kembaran saya di sini, ada Ustaz Rahmat Tarigan. Ya. Cuma beda ibu kita ya, juga beda bapak kita. Juga yang saya hormati dan semuliakan kepada Allah, aparatur setempat mulai dari tingkat RW, RT yang ada di selingkungan komplek lingkungan Masjid Al-Khair ini. Dan juga yang saya hormati dan semuliakan kepada Allah, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, mobil khusus MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman, dan juga kepada para bini sepuh kami dari Jamaah Tabligh yang sedang menjalankan amaliyah Furuj, insyaallah semoga Allah berkahi, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan sampai akhir hayat. Juga hadirin kaum muslimin semua termakbul. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Ada luar biasanya. Ibu bilang luar biasa, tersinggung saya, Bu. Kalau ibu-ibu luar biasa, saya biasa di luar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bin Khattab diceritakan memang sudah lama bersahabat dengan seorang Yahudi Quraisyah di Madinah. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Ada Quraisyah yang bersekutu dengan suku Aus dari Yahudi, dari umat Islam, orang-orang Arab Madinah. Ada Nadir dan Qainuqa yang bersekutu dengan orang Arab Khazraj. Dari Quraisyah ini ada seorang Yahudi yang hafal Taurat. Orangnya baik, akhlaknya baik. Umar senang bersahabat dengannya, hingga Umar merasa kalau mereka bisa bersaudara. Mereka serasa bersaudara. Nah kemudian, ini dia. Karena Umar tahu dia hafal Taurat, Umar memintanya untuk menuliskan beberapa petikan Taurat. Maka dituliskanlah 3 lembar petikan ayat Taurat oleh orang Yahudi Quraisyah ini. Salah satunya adalah firman Allah dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ba'itsum min waladi Ismaila nabiyyan ismuhu Ahmad. Man 'amala bihi faqad ihtada wa rusyida. Wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu Taurat. Inni ba'itsum min waladi Ismaila nabiyyan. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Siapa yang beriman kepadanya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Siapa yang tidak beriman padanya, terkutuklah dia sampai hari kiamat. Itu Taurat, Bapak. Ya. Sebelum saya lanjut, saya lupa menyapa tetangga saya. Ternyata ada orang ujung berung juga di sini, Pak Toyib, bukan Bang Toyib ya Pak, karena sering pulang Bapak ya. Ya. Kalau sering pulang berarti Mas Toyib. Dan juga Korea kita, Al Ustaz barusan telah membacakan Quran. Saya selalu terima kasih membaca Quran baik. Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Nah, Umar senang dengan adanya petikan Taurat tadi.
Umar berharap bisa memperlihatkannya kepada Rasulullah SAW. Dibawa itu petikan Taurat kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, laqaitu bi ahlin min Quraizah, fasa'altuhu ayyaktuba li jawami'a min at-Taurat 'indi, afala a'ruduhu 'alaika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi aku bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Dia hafal Taurat ya Rasulullah. Aku memintanya menuliskan beberapa petikan untukku. Boleh saya perlihatkan kepada anda? Maka apa kemudian? Rasulullah SAW menerima petikan Taurat tadi. Dikira Umar Rasulullah senang. Diberikan, Umar balik badan ke sahabat. Umar rajin. Taurat diberikan pada Rasulullah SAW. Umar tidak sadar dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Merah wajah Rasulullah. Tersinggung Rasulullah oleh perbuatan Umar. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Jamaah. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana jamaah. Nah, Rasulullah SAW hafal semua kitab Allah. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah hafal Taurat. Rasulullah hafal Injil, Jabur. Taurat hafal semua. Karena Rasulullah akan bersaksi di hadapan Allah, bersaksi mempertanggungjawab para nabi ketika para nabi melaporkan pertanggungjawaban tugas kenabian mereka. Umar tidak sadar Rasulullah tersinggung oleh perbuatannya. Sabit bin Abdillah nyenggol Umar, ya Umar, afala tara ma bi Rasulillah. Hei Umar, lihat wajah Rasul, tersinggung sama ente. Ente gimana? Merah tuh wajah Rasul. Begitu Umar bin Khattab melihat wajah Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Umar sadar perbuatannya menyinggung pada hati Rasulullah SAW. Umar mengangkat tangannya, tangan kanannya, merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabi dan rasulku. Namun kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan arti kedudukan Rasulullah SAW di mata manusia dan di mata para nabi dan rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Lau asbaha Musa fikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumani ladhalaltum. Allahu Akbar. Andai kata pagi hari ini ada Musa membawa Taurat kepada kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pelajaran penting bagian iman kita kepada Rasulullah SAW. Jangan samakan Rasulullah SAW dengan Nabi dan Rasul yang lain. Jemaah, lanjut jemaah. Sepi. Hadroh mana hadroh? Ibu-ibu hadroh sehat? Jadi masuk surganya Bu? Besok? Oh jangan. Masih ada jadwal Bu ya? Nah, Umar nangis mendengar Rasul mengatakan demikian. Lau asbaha Musa fikum, andai kata Musa pagi hari ini ada di tengah-tengah kalian, kalian pergi mengikuti Musa, sungguh sesatlah kalian. Catat Bapak Ibu, haram kita mengikuti Taurat dan Nabi yang lain, sunnah Nabi yang lain, ketika Allah sudah menurunkan Quran, ketika Allah sudah mengutus Rasulullah SAW, haram. Itu yang pertama. Innakum hazi minal umam. Kalian kehormatanku di hadapan umat manusia. Aku bangga punya umat seperti kalian. Wa nahzukum minan nabiyyin. Aku kehormatan kalian di hadapan para nabi dan rasul. Banggalah kalian punya nabi seperti aku. Allahu Akbar. Nangis Umar mendapatkan Rasulullah menyatakan demikian. Halaman berikutnya masih dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Ali Imran ayat 81-82. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain." Andai kata Musa bin Imran masih hidup di sana,
tinggal di sana. Isa bin Maryam masih hidup di sana. Lama usyahuma hatta yasbi'an. Allah tidak akan merapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kewajiban para nabi dan rasul, siapapun dia, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, jika bertemu dengan Rasulullah SAW, satu, wajib meninggalkan tugas kenabiannya. Yang kedua, bergabung mengikuti sunnah Rasulullah sebagai umat seperti kita. Allahu Akbar. Jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Jamaah, belum, Bu, jangan mendahului, Bu. Kreatif ibu-ibu. Jamaah, ini iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Umar tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi sudah saya jelaskan di Masjid Baitul Azim di daerah mana, Bang? Puri Legenda. Tadi ada yang hadir juga, bahwa Rasulullah akan hadir membebaskan Palestina. Sayang, tema ini sudah saya bahas tadi. Jika ingin dibahas di masjid ini, undang lagi saya ke sini. Saya butuh 3 jam membahasnya. Ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mulianya Rasulullah SAW, sehingga saya meluruskan pandangan kaum muslimin selama ini, bahwa ternyata Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama diciptakan, bukan Nabi Adam. Yang pertama diciptakan adalah Rasulullah SAW. Tadi ya, Mahalul Qiyam diambil dari kitab Sibtud Durar karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Diceritakan di dalam halaman ke-23. Waqad akhraja Abdul Razzaq bisanadi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah dikeluarkan sebuah hadis oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, ayah dan ibuku jaminannya Rasulullah, akhbirni, beritahukan padaku, an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya', yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ada. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qal, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya', sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan dulu nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari cahayanya. Bahkan di dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda, kuntu awalan nabiyyin fil khalqi, aku adalah nabi yang pertama diciptakan, wa akhiruhum fil ba'si, dan yang terakhir diutus. Diciptakan pertama kali, diutus di akhir, karena Rasulullah SAW punya tugas utama, memenangkan Islam atas agama yang lain. Ingat, keyakinan saya, memenangkan Islam atas agama yang lain adalah tugas Rasulullah SAW. Dan hari ini Islam belum menang. Masih terjadi pertarungan antara hak dan batil. Today, we are now in the last episode of human civilization in the world, between Islam and the other religions. Hari ini kita berada dalam pertarungan episode terakhir. Ini Bapak Ibu, gambaran pertarungan hak dan batil, antara sabilillah dan sabilit tagut, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Pertarungan ini sekarang berada pada babak final, dan battlegroundnya adalah Palestina. Sudah saya bahas tadi. Maka saya yakin, sebagaimana mimpi guru-guru kami di Palestina, di Yaman, di Sudan, bahkan di Madinah, atau di Mekah Al-Mukarramah, bahwa Rasulullah akan hadir membebaskan Gaza, Palestina. Saking mulianya Rasulullah SAW, Bapak Ibu, maka tentu umat yang bersama beliau adalah umat yang paling mulia, umat akhir zaman. Umat Rasulullah SAW ada 2, dilihat dari awal dan akhir. Ada sahabat, ada kita yang di akhir zaman ini. Jamaah, andai kata dibandingkan iman kita dengan iman sahabat, siapa yang paling hebat imannya?
Sepi. Jamaah, andai kata dibandingkan imannya antara sahabat Rasulullah dengan kita, siapa yang paling hebat imannya? Yakin? Kita uji keyakinannya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Paling hebat imannya bagi kalian? Para sahabat mengatakan, al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Humul mu'minun alladzina ajaba ilaina imanuhum. Mereka lah orang-orang yang menakjubkan imannya, makhluk yang menakjubkan imannya bagi kita. Wajar para sahabat menjawab demikian, karena para malaikat tidak pernah berbuat dosa kan? La ya'sunallah madam hayatim la tarfati ain, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, maksiat sedikit pun sepanjang hidup mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La laisal malaikat, bukan malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka dekat dengan Allah, mereka ada di sekeliling arsy Allah. Wajar mereka beriman, jarak mereka dekat dengan Allah. Jadi bukan malaikat ya Rasulullah, bukan. Akhirnya para sahabat berpikir lagi, siapa mukmin yang menakjubkan imannya bagi kita? Ya Rasulullah, antum al-anbiya wa rusul? Kalau begitu Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Rasulullah tersenyumlah. Lasna. Bukan kami. Bukan kami yang menakjubkan imannya. Kaifa la nu'minu billah wal wahyu yunazzilu ilaina. Boleh saya pinjam mushaf Quran? Yang paling kecil aja Ustaz. Yang paling kecil aja. Yang Quran cetakan Madinah, ada cetakan Madinah. Baik. Ini bukan cetakan Madinah, ini cetakan Batam ini. Baik Bapak Ibu. Dah, makasih Ustaz, enggak apa-apa. Ini buat speaker aktif Ustaz. Ada ini. Nah, kemudian bagaimana kami tidak beriman pada Allah? Wal wahyu yunazzilu ilaina, wahyu turun pada kami. Ketika kami dakwah ada musuh yang menghujah kami, turun ayat Quran, selesai itu dakwah. Ketika kami berdakwah ada musuh yang memerangi kami, Allah beri kami mujizat, beres itu dakwah. Bagaimana kami tidak beriman? Allah selalu mengawasi dan mendampingi kami. Bingunglah para sahabat. Idzan famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu siapakah yang menakjubkan imannya bagi kami ya Rasulullah? Kalau malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Jawabannya siapa Bapak Ibu? Masih yakin? Masih yakin? Baik. Sahabat Rasulullah yang paling hebat imannya siapa jamaah? Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kualitas iman Abu Bakar radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW? Pertama harus mengatakan begini. Ma da'autu rajulan ad'uhu ay yu'mina billah wa bi risalati yarfadullah mubasharatan yataqabbal wa huwa Abu Bakar. Belum pernah aku mendakwai seseorang untuk beriman pada Allah dan kerasulanku, menolak sedikit pun, tidak langsung menerima samina wa ta'na. Abu Bakar. Umar bin Khattab sempat menolak dulu kan, bahkan sempat memerangi Rasulullah dulu. Abu Bakar langsung. Yang kedua, Abu Bakar ketika berinfak di jalan Allah, semua hartanya dibawa. Ketika perang Badar semua hartanya dibawa. Ya Abu Bakrin, maksud maluk. Wahai Abu Bakar, banyak hartamu. Hal biha tasaddaqta. Apa semua ini akan kau sedekahkan di jalan Allah? Ajal ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Ini semua harta saya sedekahkan di jalan Allah. Ini jiwa raga saya tuh, jiwa dan hartanya saya sedekahkan di jalan Allah. Subhanallah. Beda sama kita. Sama dengan kita? Apakah semua harta kita sedekahkan di jalan Allah? Ada canceling, ambil dompet, kita lihat yang merah, saya lewat. Samping yang di merah ada yang biru, sayang pula, nanti anak-anak pengen oleh-oleh. Yang hijau, pikir-pikir. Akhirnya yang diambil yang abu-abu, yang 2.000. Ketika yang 2.000 diambil, yang merah jatuh ke belakang. Dia tidak tahu.
Dia ngambil yang abu-abu, yang 2.000, yang 100.000 jatuh. Dia tidak tahu. Yang 2.000 dimasukkan, sedekah. Ya. Tiba-tiba dari belakang menepuk pundaknya, tapi tidak ngomong. Yang 100.000 dikasihkan. Maksudnya dikembalikan yang jatuh tadi. Tapi dia tidak tahu. Besar duitnya, 100.000 Pak. Iya. Dimasukinlah sama dia ke kotak infak. Lalulah kotak infak. Ditepuk lagi, itu uang Anda jatuh tadi. Jadi dia infak 102. Nah itu kita itu. Bukan Abu Bakar. Baik. Nah, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Lau zinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain la rajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar, ditimbang dibandingkan dengan imannya jin dan manusia, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dibandingkan dengan beratnya iman jin dan manusia semuanya dikumpulkan, masih lebih berat imannya sahabat Abu Bakar. Lah, iman kita seberat apa? Bunda. Sehingga Rasulullah menegaskan Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Aina Abu Bakrin? Lihat dulu dia. Mana Abu Bakar? Masuklah ke dalam tu. Subhanallah, semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah, kita dipanggil dari surga mana? Oh, kita dipanggil dari surga mana, Bu? Lo kok jadi pesimis? Umar bin Khattab radhiyallahu an setengah dari imannya Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Maka tidak salah kalau kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kamilah yang paling menakjubkan imannya para sahabat Anda. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, bukan kalian. Oh, ternyata bukan Abu Bakar. Ternyata bukan Umar bin Khattab. Kaifa la tu'minu wa ana binazarikum? Bagaimana kalian tidak beriman pada Allah? Bagaimana kalian tidak beriman pada risalahku? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati waktuku sehari semalam. Tinggal mengikuti apa yang aku lakukan. Selamat kalian masuk surga. Ada di antara kalian maksiat, aku tegur dia. Selamat dari api neraka. Mau tidak beriman ke mana kalian? Aku ada di tengah-tengah kalian. Wajar Abu Bakar sehebat itu. Rasulullah ada bersama mereka. Betul? Wajar Umar sehebat itu. Kata Rasulullah, andai ditimbang semua bintang di langit, tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kata Rasulullah, bukan sahabat yang menakjubkan imannya. Bingunglah para sahabat. Idzan, wa manil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, siapakah yang paling menakjubkan imannya ya Rasulullah bagi kami? Apa kata Rasulullah SAW? Alladzina ajaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Humul ladzina yuhyuna min ba'dikum, tuh orang-orang yang hidup di akhir zaman, jauh sesudah kalian. La yaltahiqu bi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku, tidak pula sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat yang hebat itu bahwa yang menakjubkan imannya bukan mereka, bukan malaikat, bukan pula Rasulullah dan para nabi Nabi. Tapi yang menakjubkan imannya bagi mereka adalah mereka yang hidup, manusia yang hidup di akhir zaman, jauh di akhir zaman, tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak sejaman dengan mereka, hanya bertemu dengan lembaran mushaf Quran dan beriman kepada apa yang di dalamnya. Allahu Akbar. Jemaah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari mushaf ini? Ini adalah tiket kita untuk menjadi yang menakjubkan imannya. Allahu Akbar.
Terlebih lagi, kenapa kita dikatakan menakjubkan imannya? Pertarungan antara hak dan batil tadi belum selesai, Bapak Ibu. Al-asiratu bainal haqqi wal batil la tantahi biwafatin Nabi Muhammad SAW. Pertarungan antara hak dan batil belum selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bal yaum tastamir ila nihayatiha. Hari ini pertarungan antara hak dan batil telah sampai pada babak finalnya, dan pertarungan ini sedang berlangsung tapi sedikit manusia yang menyadarinya. Inilah pertarungan yang dimaksudkan itu. Allahu Akbar. Summa Allahu Akbar. Sebentar Bapak Ibu, dia tidak nyambung ya, bluetoothnya mati. Pertarungan babak final antara hak dan batil itu, dia bernama Gaza, dia bernama Palestina.
Banyak yang tidak menyadari dari umat Islam dan umat manusia bahwa tragedi Gaza yang belum pernah usai hatta yaum sampai hari ini, tragedi kemanusiaan yang bernama Palestina yang masih berdarah-darah sampai hari ini, Allah berlakukan panjang sebagai peringatan sebetulnya bagi umat manusia bahwa kita berada dalam episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebentar lagi Palestina akan menang. Mimpi guru-guru kami di Palestina, guru-guru kami yang ada di Gaza mengatakan bahwa sebentar lagi Palestina akan menang. Kenapa demikian? Karena mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan Palestina akan menang sebentar lagi. Bahkan Syekh Ahmad Yasin mengatakan Israel akan hancur 2027. Allahu Akbar. Tadi videonya saya putarkan di Masjid Baitul Azim. Bapak Ibu, inilah pertarungan akhir zaman ini. Sekali lagi, pertarungan hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi hari ini berlangsung sampai babak final. Yahudi, Nasrani, Majusi sedang bersatu untuk memerangi Islam. Maka siapakah yang beruntung dalam pertarungan akhir zaman ini? Rasulullah sebutkan, mereka yang beruntung dalam jihad akhir zaman ini adalah mereka yang satu, istiqomah dengan ibadah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka yang gugur di jalan Allah berperang bersama mereka. Yang ketiga, yang beruntung di zaman akhir ini adalah mereka yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Yang pertama dan yang kedua saya satukan dalam satu hadis. Rasulullah SAW menegaskan, sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bidini kal qabidil al-jamri. Akan datang satu zaman, satu masa pada umatku, orang-orang yang memegang teguh agamanya, orang-orang yang memegang teguh akal sehatnya, orang-orang yang memegang teguh iman Islamnya, seperti memegang bara api, Bapak Ibu. Bagaimana rasa kita memegang bara api? Ada kayu bakar sedang merah membara, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas, menyakitkan, terbakar tangan kita. Itulah gambaran akhir zaman seperti kata Rasulullah. Panas, terbakar. Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita menyaksikan sepertinya mereka sakit, menderita. Itu pandangan kita. Tapi sesungguhnya tidak, Bapak Ibu. Allah sedang mensegerakan kesusahan mereka dan Allah segerakan surga bagi mereka. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Waktu kita tinggal sebentar lagi, Bapak Ibu. Ya, mungkin mohon maaf kalau materinya tidak selesai. Insya Allah kita closing jam 9.30. Bapak Ibu dan SWT, barangkali mau dipindahkan, saya izin berdiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu kesempatan Rasulullah SAW mengatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha ikabun fil akhirah. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Senang tidak Bapak Ibu, di akhirat ternyata tidak ada siksa bagi kita. Gara-gara kita menjadi umat Rasulullah SAW, tidak ada siksa bagi kita di akhirat. Iqabuhu fid dunya, siksaan bagi umatku Allah segerakan di dunia. Kafarat atas dosa dan salah kita Allah segerakan di dunia, sehingga di akhirat tidak ada siksa bagi kita. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Yang pertama kata Rasulullah, bil fitani, dengan fitnah, dengan ujian keimanan. Kita memegang teguh akal sehat kita, memegang teguh prinsip hati nurani, memegang teguh pada prinsip kebenaran, memegang teguh Quran dan Sunnah. Dikatakan teroris, radikal, ekstremis, intoleran, anti NKRI, bahkan anti Pancasila. Betul? Panas tuh. Yang kedua, bizalazila, dengan bencana alam. Dan yang ketiga, dengan dibantai, kata Rasulullah. Dengan dibantai. Nah, Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, maka pada hari ini sebetulnya saya ingin menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Yang pertama, bagi mereka yang istiqomah memegang teguh Quran Sunnah hari ini, betapapun berat mengamalkannya, apa kata Rasulullah SAW?
Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang memegang teguh sunnahku di saat manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Hari ini kita pegang teguh, kita hidupkan sunnah Rasul. Di saat manusia beramai-ramai mematikan dan meninggalkannya, Allah akan memberikan pahala baginya 100 kali pahala mati syahid. Syahidnya kami atau syahidnya mereka para sahabat mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Bal syahidna minkum, bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian para nabi dan rasul. Jamaah, saya ingin memperlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, jangankan menghidupkan sunnah, orang yang mati syahid itu pahalanya besar, keutamanya besar. Yang pertama, sebelum peluru menembus lehernya, bisa dibetulkan Bang Enda? Mohon maaf Bang Enda. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Maka orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Kita lihat sama-sama. Ini gambaran kisah nyata dari Suriah. Mereka yang meninggal, seseorang yang sedang meninggal mati syahid. Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ya akhwat darabna Allah jannatan 'arduha as-samawati wal ardh. Fa amma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ya akhwat darabna Allah jannatan 'arduha as-samawati wal ardh. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب. Hancur tubuhnya. Udah lihat pundaknya hancur, tubuhnya pun hancur. Sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Kepalanya belah, Bapak Ibu lihat kepalanya belah, diperban. Sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Kenapa? Allah cabut kesadarannya terlebih dahulu. Seolah-olah dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum peluru menembusnya, sebelum rudal menghancurkan tubuhnya. Maka Rasul katakan, la ya'jidur syahid bi'alamin maut ila kadamtin namli. Orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut saja. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, beritahu saya. Yang kedua, Allah bebaskan dari siksa kubur. Ketika manusia disiksa ketika tidak bisa menjawab, man rabbuka? La adri man rabbi, la tas'alni man rabbi. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dengan gada besi, menjerit dia dengan jeritan yang keras, terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dia direwat saja, subhanallah. Yang ketiga, Allah mengharamkan tanah menghancurkan tubuhnya. Mereka yang syahid di jalan Allah, Allah haramkan bumi, tanah menghancurkan tubuhnya. Kisah nyata di Suriah. Ini adalah kisah nyata di Suriah. Seorang anak gadis usia tanggung 14-15 tahun meninggal ketika dibom oleh rejim Bashar Assad, Syiah Nusairiyah. Dia adalah seorang muslim seperti kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadarullah dia syahid, tidak jauh dari Quran yang biasa dihafal. Dia menjaga salat 5 waktu. Dia tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis. Tahajudnya, patuh pada orang tua, tunduk patuh pada Allah, cinta pada Rasul dan Islam agamanya. 2 tahun pergi dikuburkan, hadir dalam mimpi sang ayah. Abi, atini abi, angkilni ila qabrin jadid. Ayah, datanglah ayah, pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Hada rajul janibi, yudafanu qabla al-ayyam.
yasra surhatan syadidatan kulla yaum kulla syahr wa kana ma yu'adzabu 'adaban syadidan ala la astajana ariha ya abi. Ayah, tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Ini laki-laki di sampingku dikubur baru beberapa hari yang lalu. Setiap hari, setiap jam menjerit-jerit kesakitan, disiksa dengan siksaan yang pedih. Tolong pindahkan aku nggak bisa beristirahat ya. Subhanallah, 2 tahun dikuburkan. Perhatikan Bapak Ibu, jangankan tubuhnya, kain kafannya masih utuh Bapak Ibu. Lihat wajahnya, ketika kain kafan penutup wajah dibukakan, perhatikan wajahnya. Sang ayah menangis. Ya ibnati, qad dufinti sanatain walam yataghayyar wajhuki hina matawafakil hatta al-yawm. Nah, tidak berubah wajahmu nak. Seperti ini nak wajahmu ketika kau syahid di pangkuan ayah nak. 2 tahun kau dikubur. Subhanallah. Bukti orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Orang yang menghidupkan sunnah di zaman fitnah sekarang 100 kali lebih mulia daripada itu. Bapak Ibu sayang sekali, waktu kita sudah habis. Saya dibatasi sampai jam 9.30. Materi saya baru 50%. Insyaallah jika Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam waktu yang akan datang. Bapak Ibu dan SWT, dan sebetulnya baiklah satu lagi saja. Bapak Ibu, keutamaan yang ketiga, amalan yang ketiga yang bisa kita jadikan sebagai wasilah dapat pahala yang singkat, cepat tapi dahsyat, mudah diamalkan. Apa itu? Menghabiskan harta kita, kata Rasulullah, di jalan Allah. Ini satu bukti Bapak Ibu. Ini satu bukti saja, bukti empiris. Di Suriah ada, di Damaskus, ibu kota Suriah, ada satu makam namanya makam Dahdah. Di makam ini, di kuburan ini ada kejadian, ada 2 jenazah adik kakak. Ketika adiknya datang dimakamkan, dimasukkan jasadnya ke liang lahat, futihatil qabr, kuburnya terbuka. Wa tusbihu radatan min riyadil jannah, berubah menjadi taman surga. Datang 2 malaikat mengambil jenazahnya, pergi. Pingsan si penggali kubur ini. Dibawa ke atas, dipercikan air. Kenapa kau pingsan? Wallah, ketika aku menerima jasad dan meletakkan jasadnya di liang lahat, berubah kuburnya, berubah menjadi taman surga. 2 malaikat berkuda datang membawa jasadnya. Beberapa bulan kemudian datang lagi si ibu yang sama membawa jenazah kakaknya. Ketika diletakkan di liang lahat, sama, terbuka kuburnya, berubah menjadi taman surga. 2 malaikat membawanya ke surga. Dikejar sang ibu oleh si penggali kubur ini. Ya ummah, i'taqifi man anti, min aina ji'ti? Ibu-ibu, sebentar ibu. Dari mana anda, siapa anda? Kenapa bulan? Siapa yang tadi dimakamkan? Itu anak saya. Dulu pun anak saya kau kuburkan. Kenapa memang? Lima tas'an. Wallah, ru'aitu ajaban. Demi Allah, aku melihat keajaiban. Ketika yang pertama aku letakkan di liang lahat, berubah kuburnya menjadi taman surga. 2 malaikat pergi, bapak datang membawa jenazahnya. Yang kedua pun sama. Apa amal mereka sehingga Allah muliakan demikian? Nangis sang ibu. Maka sang ibu menjawab, yang pertama, itu adalah anak saya yang sedang pesantren, sedang belajar di pesantren. Dia meninggal ketika belum selesai di pesantren belajarnya. Sampaikan pada anak-anak kita ya bunda, ketika mereka sekolah, mau di pesantren di umum, kalau mereka niat karena Allah, mereka fisabilillah. Meninggal ketika belajar, itu fisabilillah. Ini buktinya. Yang kedua adalah kakaknya, seorang mebler, tukang kayu. Dia bagi hartanya setengah untuk nafkah anak dan istrinya, yang setengah dia gunakan untuk membiayai si santri ini, adiknya yang sedang pesantren. Orang yang menuntut ilmu Quran dan hadis, ilmu Islam, ilmu yang baik, dan orang yang membiayai mereka.
pahalanya sama. Seperti ini. Ini 3 amalan yang bisa kita lakukan meraih kemuliaan dan menyelamatkan kita dari fitnah itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu kita sudah lewat 5 menit, mohon maaf. Bapak Ibu rahmati Allah. Terakhir Bapak Ibu mohon izin, saya Rahmat Baikuni dari Bandung Jawa Barat bersama istri dan atas nama Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli. Hari ini ingin menyampaikan duka kami. Kami berduka bahwa rumah tahfiz kami di Gaza City hancur, dibombardir Israel, Bapak Ibu. Padahal kami baru selesai. بأي مكان جئتي قل له يا رجل سيرني بمصيبتي. Padahal kami baru selesai mewisuda 14 santri Mutskin 30 juz. القرآن كلام الباري أنزل للهادي المختار في ليلة قدر تتلألأ فيها الدنيا بالأنوار. القرآن Anak-anak yang sudah kehilangan keluarga mereka, yang sudah kehilangan orang tua mereka, kami rajut kembali masa depan mereka. Kami rajut kembali harapan mereka untuk melanjutkan kehidupan yang masih panjang, Bapak Ibu. Dengan dana awal 2 miliar rupiah, kami bangun rumah tahfiz ini, diawali oleh Ustaz Dari Sulaiman bersama teman-teman sahabat At-Tazat Peduli, bersama guru kami Syekh Abu Royan. Ini guru kami Syekh Abu Royan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Al-ikhwa al-kiram, muassasat Sahaba La Tahzan fi Duli Indonesia. Al-ikhwa al-kiram, Sekali lagi bahwa kami baru selesai mewisuda 14 santri kami, Mutskin 30 juz, sekali duduk pada subuh sampai pada isya. Mereka sudah gugur sekarang. Hancur rumah tahfiz kami di Gaza City. Rata dengan tanah. Kami telepon tidak ada yang menyahut. Memanggil semuanya. Kami cek ternyata rata dengan tanah. Alhasil kami menyimpulkan mereka sudah syahid dan syahidah. وآتيناه في الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Sudah kami baru selesai memberikan beasiswa pada mereka yang mau ke Madinah. Kami kasih beasiswa untuk ke Madinah. Qadarullah mereka rata dengan tanah, termasuk dari guru-guru juga, syekh kami. Bapak Ibu, alhamdulillah kami tetap melanjutkannya di Zawaidah karena bom di mana-mana. Jadi kami nomaden bersama Mahad dan Nujum Rabbaniyah. Ini rumah tahfiz kami sekarang. Dengan dana seadanya, ada 50 juta kami kirimkan untuk makan mereka, untuk biaya mereka. Ya. Dan juga untuk rumah tahfiz kami yang ada di Indonesia, karena kami berencana akan membawa mereka ke Indonesia, Bapak Ibu, untuk kita kadar menjadi ahlul Quran dan mujahid, untuk nanti kita kembalikan ke Palestina, berjihad bersama putra-putri kita. Allahu Akbar. Dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Indonesia adalah negara yang akan dipilih Allah selain dari Palestina dan Syam, Palestina dan Afghanistan, Khorasan, menjadi bangsa yang akan memimpin kebangkitan Islam. Betul Ustaz? Wallah, ini saya perlihatkan hadis di mana Rasulullah menyebutkan merah putih, Bapak Ibu. Ini terakhir dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf waktu kita tidak banyak. Mohon maaf saya korupsi 15 menit, Bapak Ibu. Ada pesan utama yang belum saya sampaikan. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Tidak sengaja saya membuka kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Saya temukan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi zawalil arda." Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga terbentang kekayaannya dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad. Saya garis bawahi, al-ahmar wal abyad. Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Ternyata Rasulullah menyebutkan merah putih. Wa ana ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Saya tanyakan pada guru-guru saya. Setelah sholat subuh di Masjid Qibli Al-Aqsa, imamnya beliau, Syekh Ali Al-Abbasi, beliau guru saya. Saya tanyakan pada beliau, apa kata beliau? Seperti ini. Begitu pula 6 bulan kemudian saya kembali ke Palestina, tempat saya belajar dulu, Bapak Ibu.
Saya tanyakan kepada Dr. Yusuf Abu Sunain, ahli hadis, beliau mengatakan sang sama. Merah putih itu banyak artinya, tapi yang terpenting adalah kalian Indonesia. Yang ketiga, 2016 kita undang beliau ke Jogokarian, Yogyakarta, disaksikan Ustaz Salim Afillah. Kami bertanya tentang posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Apa kata beliau? Dari sekian banyak negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, kalianlah Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Yang ketiga, yang keempat, dua ulama besar dunia. Mereka mimpi bertemu Rasulullah berperang di jalan Allah. Mereka ikut berperang. Tiba-tiba datang pasukan yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Ya Rasulullah, ma'aksaru adaduhum man haula. Banyak jumlah mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hum alladzina yuhibbunani bisiddah wa ana uhibbuhum bisiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Lihat perayaan Maulid, tidak ada semeriah Indonesia ketika mensyukuri Maulid Nabi. Apa kata Rasulullah? Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia yang sangat mencintaiku. Humul ladina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Jamaah, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tergesa-gesa karena waktu saya sudah lebih. Terima kasih Bapak Ibu dan Tuhan SWT. Nah, namun Bapak Ibu barangkali insya Allah saya akan kembali ke Palestina. Saya akan bernegosiasi dengan beberapa tokoh di sana, terutama dengan Hamas. Sudah bertemu beberapa kali, termasuk di Kuala Lumpur. Saya memohon bantuan mereka dan saya sedang berdiplomasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Depsos untuk mengizinkan kami membawa para pengungsi anak-anak Gaza, Palestina ke Indonesia. Satu keluarga sudah saya bawa ke Indonesia. Rencananya kami akan buka rumah tahfiz. Alhamdulillah ada yang wakaf tanah 2,4 hektar di Bandung. Nah, rencananya kami akan jadikan sebagai kampung hijrah akhir zaman, di mana akan kami kader, akan kita buktikan bahwa merah putih itu betul Indonesia dan Indonesia siap bebaskan Palestina. Takbir! Baik, kami mohon izin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau membantu jihad kami membebaskan Palestina, mengkader para penghafal Quran dan para ulama, calon ulama mujahid di Bandung dan di Palestina, di Gaza, insya Allah di Zawaidah. Ini ada nomor rekening 2498 203 kali 2402 kali dan 98 atas nama Yayasan Mutiara Quran Bank Syariah Indonesia. Atau mungkin ada yang sekarang yang mau dengan infak Bapak Ibu sekalian silakan. Kami mohon izin ada yang berkeliling, ada istri saya dan ada Ustadz Hendra. Berikan yang terbaik untuk mereka, untuk membantu jihad kami dalam mengkader anak-anak untuk bisa membuktikan bahwa Indonesia siap membebaskan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil keduanya berkumpul sebagai closing, kita salawat sama-sama, membaca salawat Jibril. Semoga Allah berkahi kita dan salawat ini menjadi wasilah kita disyafaati Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu